saya Yosia Lasari, NIM 18153. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan terkait asuhan keperawatan keluarga khususnya pada Prasat Prioritas Masalah. So keep watching. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi saya benar ini dengan Ibu Siti nggih? Iya. Oke. Jadi Bu perkenalkan dulu, mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Nama saya Yosi, salah satu mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, jadi kedatangan saya di sini nih tujuannya nih untuk menentukan prioritas masalah atas diagnosa keperawatan keluarga yang minggu lalu sudah kita lakukan pengajian kan Bu. Nah, jadi untuk menindaklanjuti asuhan keperawatan tersebut sebelumnya kan kemudian dari pengkajian tersebut kita ini sudah menentukan diagnosa asuhan keperawatan keluarga. Nah gitu. Jadi diagnosa yang kita ambil ini adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga. Nah dari diagnosa tersebut ini tujuan kedatangan saya ini untuk menentukan prioritas masalah atas diagnosa tersebut Bu. Nah jadi tujuan diadakannya prioritas masalah ini untuk mengetahui sejauh mana masalah dalam keluarga atau seberapa pentingnya masalah tersebut untuk teratasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga Ibu sendiri, seperti itu. Jadi untuk estimasi waktunya sendiri insya Allah kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu keberatan? Enggak. Ya. Oke. Jadi sebelumnya ada pertanyaan Bu? Belum. Saya mulai ya Bu ya. Iya. Ibu bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Baik saja. Jadi begini Bu, apakah ada keluhan untuk minggu ini? Apakah ada keluhan kesehatan akhir-akhir ini dirasakan? Alhamdulillah belum ada. Enggak ada. Enggak ada. Iya. Jadi kan dari pengajian saya yang dari data pengkajian juga ini, Ibu sebelumnya kan mengatakan Ibu memiliki riwayat kencing manis atau diabetes mellitus nih. Ya, itu apakah akhir-akhir ini udah sempat cek gula darah belum? Belum. Oke, belum. Gitu. Jadi Belum sempat maksudnya. belum sempat ya. Tapi kalau terakhir ngecek itu berapa Bu gula darahnya? Lupa. Catatannya hilang. Oke, ya apa-apa. Jadi kalau untuk makanan dan minumannya sendiri Bu apa masih terkontrol gitu? Apa gimana? Alhamdulillah terkontrol. Beberapa pernyataan Ibu sebelumnya ini sudah menunjukkan bahwa Ibu memiliki kesiapan untuk meningkatkan kesehatan keluarga seperti diagnosa yang sudah kami tegakkan, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga. Baik seperti yang saya katakan di awal Bu, kedatangan saya di sini ini kan untuk menentukan prioritas masalah. Nah, jadi untuk terkait prioritas masalah ini ada beberapa kriteria untuk menentukan. Jadi bisa dilihat di sini Bu. Jadi ada beberapa kriteria, ada 4. Pertama ini ada sifat masalah, kemudian yang kedua ada kemungkinan masalah yang dapat diubah, kemudian ada potensi masalah dapat dicegah, dan menonjolnya masalah. Jadi ada yang ditanyakan Ibu? Enggak ada. Oh nggak ada. Jadi saya mulai ya Bu ya. Jadi Bu, di sifat masalah ini menurut Ibu sifat masalah yang ada di keluarga Ibu ini seperti yang tadi kami sebutkan, kayak nyeri sendi pada Bapak, kemudian riwayat keturunan diabetes dari Ibu ini, menurut Ibu sifat masalahnya ini seperti apa? Masalahnya ancaman kesehatan itu. Iya. Ancaman kesehatan ya Bu. Jadi Ibu menganggap bahwa nyeri sendi yang Bapak alami, kemudian keturunan
diabetes yang ibu miliki juga itu sebuah ancaman kesehatan. Karena apabila nggak dilakukan kan bisa itu ya Bu ya, bisa berakibat fatal pada kesehatan keluarga ibu ke depannya seperti itu. Oke. Jadi ibu, kemudian selanjutnya ini ada kemungkinan masalah yang dapat diubah. Menurut ibu, masalah-masalah yang ada dalam keluarga ibu seperti nyeri sendi pada bapak, kemudian riwayat keturunan kencing manis pada ibu ini, menurut ibu kemungkinan masalah yang dapat diubah ini seperti apa? Apakah dengan mudah atau hanya sebagian atau tidak dapat diubah sama sekali? Hanya sebagian. Oh, hanya sebagian. Karena, ya Bu ya. Apa? Umur. Oh, umur, mungkin faktor umur. Iya, faktor umur ya, bisa juga Bu adalah faktor degeneratif karena hanya bisa mengurangi gejala gitu ya Bu ya, mengurangi gejala-gejala. Jadi hanya satu. Kemudian selanjutnya ada potensi masalah yang dapat dicegah. Nah, potensi masalah yang dapat dicegah ini menurut ibu nyeri sendi, kemudian keturunan diabetes pada ibu ini, masalahnya ini seberapa dapat dicegah? Cukup. Poin kedua cukup ya Bu cukup. Ya, karena ya cukup dapat dicegah, soalnya seperti tidak melakukan aktivitas yang berat, kemudian membahayakan kesehatan sendi seperti itu, juga dapat mengkonsumsi gizi yang seimbang juga buat menghindari masalah tersebut. Kemudian skornya yang potensi masalah juga adalah 2. Kemudian yang terakhir nih Bu, menonjolnya masalah. Nah, menurut ibu nih, masalah yang dihadapi pada keluarga saat ini nih, dari sudut pandang ibu nih seperti apa? Apakah masalahnya ini berat kemudian harus segera ditangani, atau ada masalah tapi nggak perlu segera ditangani karena dianggap tidak mengganggu, atau masalahnya nggak dapat dirasakan? Masalah berat harus segera ditangani itu. Iya kan? Ada masalah kan dapat selesai kalau dapat ditangani. Oke Bu, bisa, karena kalau nggak segera ditangani juga bakal memperburuk keadaan Bu. Bisa berlarut-larut bisa membatasi ruang geraknya si bapak juga gitu, buat meminimalis juga. Jadi kita pilih 2 ya Bu. Oke, jadi setelah kita lakukan scoring pada prioritas masalah ini, didapati bahwa saya hitung dulu ya Bu, yang sifat masalah ini hasilnya 2/3, karena tadi bukan memilih 2, kemudian skor tertingginya kan 3, kemudian dikalikan bobot masalahnya kan 1, seperti yang saya jelaskan tadi, hasilnya ini 2/3. Kemudian begitu pula pada poin yang kedua, yaitu kemungkinan masalah yang dapat diubah ini 1, kemudian dibagi 2, ini skor tertinggi, kemudian dikalikan 2 karena bobot kriterianya ada 2, jadi setengah dikali 2 adalah 1 nggih Bu. Kemudian yang ketiga, ini adalah potensi masalah yang dapat dicegah. Ini Bu memilih 2 tadi, kemudian dibagi 3, kemudian kali 1, ini hasilnya 2/3. Kemudian pada menonjolnya masalah ini Bu memilih poin kedua, kemudian dibagi 2, dan bobot kriterianya 1, dan hasilnya 1. 2 dibagi 2 kali 1 adalah 1. Jadi dari total kriteria diagnosa yang kami lakukan barusan Bu, ini totalnya adalah 3/1/3. 3/1/3. 3/1/3 Ibu. Baik. Oke. Baik Ibu, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukannya scoring prioritas diagnosa hari ini? Alhamdulillah Mbak, berjalan lancar. Jadi Ibu baik. Dan setelah dilakukan scoring prioritas diagnosa, didapati total skornya kan 3/1/3 tadi nggih. Jadi saya ingin mengklarifikasi data lagi terkait skor yang tadi. Ibu sepakat tentang scoring hari ini? Kemudian apakah ada yang ingin didiskusikan lagi Bu? Enggak ada. Jadi udah jelas ya Bu? Udah jelas. Jadi sepakat bahwasanya prioritas diagnosa asuhan keperawatan keluarga Ibu adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga ya. Dengan total skornya tadi 3/1/3
1/3 seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu Bu. Mungkin untuk hari ini terima kasih banyak. Nah, mungkin 2 hari lagi, yaitu hari Jumat pada pukul 8, saya akan kembali untuk memaparkan perencanaan keperawatan keluarga yang akan diimplementasikan kepada ibu dan keluarga. Apakah ibu berkenan? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ibu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.